Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212. Kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan, turun lagi ke jalan. Rame-rame turun, kita demo. Sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, nggak ada cerita. Saya dengan polisi bertindak tegas, ya, nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini. Seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Ya, jadi kalau besok ada seruan putihkan bundaran HI, udah jalan gitu ya. Ongkos apa urusan belakang. Capek kita sudah ngomong sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini ya Pak? Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan. Tetapi tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Makanya jangan jadi penakut. Sudah jelas ini, Habib Rizik, Dr. Egy, SPI, HTI, Ustadz Felix. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Karena Habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Terima kasih ya hujatan-hujatan HRS kepada saya panglimanya. Presiden Jokowi resmi melantik Letjen Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dengan pelantikan ini, Dudung resmi menjadi Jenderal berbintang 4. Karena kita melawan kekuatan hukum, mereka lebih siap sudah. Tapi insya Allah dengan kekuatan turun kita di jalan, mereka belum bisa tandingin sampai saat ini. Untuk itu kita siap turun lagi ke jalan saudara. Takbir! Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Itu yang saya katakan, Mas, saya nggak mau dalam setiap pejabat nggak ada getarannya. Wah, ini kalau seperti ini, saya harus berbuat. Ini udah nggak benar. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi saudara. Takbir! Kita harus unjukkan kekuatan kita. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman diprediksi tidak akan tinggal diam menghadapi reuni 212 dan para mantan anggota FPI. Saat ini wacana penyelenggaraan reuni 212 terus mengemuka. Acara itu dikabarkan bakal dihelat pada 2 Desember 2021. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Mendrova, Dudung Abdurrahman sangat piawai bersikap. Ex-FPI sudah dilarang total. Dudung pasti tahu apa langkah yang tepat bila korelasinya dengan aksi 212, kata Heri kepada Genpi Minggu 21 November 2021. Heri juga tidak memungkiri tangan dingin Dudung tentang persoalan mengenai ex-FPI. Dia pun menilai Kasat Dudung Abdurrahman sosok yang profesional dan memiliki kapabilitas.
Saya yakin Dudung profesional dan kapabel soal menangani ex-FPI maupun ormas lainnya, kata Heri. Heri juga menilai reuni 212 bisa melanggar protokol kesehatan ataupun tidak. Jika acara tersebut melanggar prokes, Heri meyakini Dudung akan mengambil sikap tegas. Namun, untuk menertibkan ini masih ada Kapolda dan Pangdam, ujar Heri. Sebelumnya, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengingatkan Jenderal Dudung agar selalu memiliki hubungan baik dengan ulama. Pasalnya, para ulama juga memiliki peran besar dalam perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan. Para petinggi TNI dan Polri harus ingat jas merah, apalagi jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Tentunya ulama yang istiqomah, kata Novel Bamukmin kepada JPNN, Kamis 18 November 2021. Sebaliknya, Jenderal Dudung juga harus bisa menjadi pengayom para umat dan melindungi ulama. Karena garda terdepan pertahanan negara adalah mereka, ulama, sambung Novel. Novel juga mengingatkan bahwa jauh sebelum ada TNI dan Polri, para ulama sudah lebih dulu berjuang melawan penjajahan. Sehingga TNI harus bersama mereka, ulama, bukan bersama para cukong yang justru beserta penjilatnya yang sangat berbahaya untuk kesatuan bangsa, tegas Novel. Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi soal prediksi rencana reuni 212 yang akan digelar lagi tahun ini. Akan tetapi, Dudung Abdurrahman yang punya track record menurunkan baliho Habib Rizik kini telah menjadi kasat. Mungkinkah Dudung kembali membuat gebrakan dengan membatalkan reuni 212? Fernando mengatakan, setelah dilantik sebagai kasat, Jenderal Dudung harus terus menata internal Matra Angkatan Darat agar tetap solid dan tetap dekat dengan masyarakat. Saatnya bagi Dudung menunjukkan prestasi setelah menjabat sebagai kasat, bukan sekedar aksi seperti pada saat menjadi Pangdam Jaya menurunkan baliho Rizik, kata Fernando kepada Genpi Kamis 18 November 2021. Namun, rencana reuni 212 sebenarnya tak ada hubungannya langsung dengan TNI Angkatan Darat. Fernando mengatakan persoalan rencana reuni 212 ini yang paling diharapkan dalam pengendaliannya ialah pihak kepolisian. TNI hanya membantu pihak kepolisian apabila dibutuhkan dan diminta oleh pihak kepolisian, katanya. Fernando berharap kepolisian akan mampu mengendalikan situasi reuni 212. Sebaiknya juga panitia reuni 212 turut membantu pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID-19 dan meminimalisir penularan dengan tidak membuat kerumunan, katanya. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Saat pelantikan, Jenderal Dudung bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Kami, TNI Angkatan Darat, siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, karena prajurit yang lebih utama. Saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI Angkatan Darat harus hadir. Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wah, ini kalau seperti ini, saya harus berbuat. Ini udah nggak benar. Saya dengan kepolisian segala macam bergabung, koordinasi, saya copotin baliho. Dan pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan
oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri. Karena sudah nggak benar, karena dipasang di seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan sesukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti ini. Itulah yang disampaikan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait penurunan baliho Rizik Syihab di Jakarta.